Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri, S. Ikom, M. Ikom, dan kameramen Amelia Sudi Mampir. Saat ini kami ingin ke SMP Negeri 1 Indralaya bertemu dengan kepala sekolah guna mengetahui proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Ikuti terus kami. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di ruang kepala sekolah SMP 1 Indralaya bersama Ibu Herlina. Ibu Herlina, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Dengan saat ini katanya berkomunikasi. Tidak ada yang tidak selesai dengan komunikasi. Betul. Kebetulan saya orang komunikasi. Iya. Bu, sudah berapa tahun, Bu? Kalau menjadi kepala sekolah sudah tahun ke-9. Tahun ke-9, tapi bukan di sini semua. Bukan. Sebelumnya Pak? Di SMP Negeri 1 Indralaya. Oh, di Indralaya Utara. Di Desa Kalit itu, Pak, Desa Kalit. 7 tahun. Di sini memasuki tahun kedua. Dua tahun. Itu banyak suka duka yang dirasakan. Namanya kepala sekolah ya, Pak. Kalau murid ada berapa banyak? Kalau di sini murid ada 24 kelas. 24 kelas jumlah siswa Kali 32 per rombel. Sekitar 700 murid. Banyak sekali. Ya. Itu sudah kapasitas ruang belajar sudah terpenuhi sudah semua. Jadi ketika pelaksanaan penerimaan siswa baru itu tidak semua pendaftar itu tertampung. Tapi memang kami lebih mengedepankan yang zonasi. Jadi kalau di peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan minimal itu 50%. Tidak tertampung maksudnya tadi? Tidak semua yang mendaftar itu. Oh, bisa masuk. Bisa masuk. Iya. Karena daya tampung dan mungkin ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Tapi memang kelas kami hanya bisa 8 kelas. 8 kelas. Iya, untuk tahun ajaran 2020. Khusus kelas 1 ya? Khusus kelas 7 ya Pak, kalau sekarang SMP. Kelas 7 ya, kelas 7. Untuk tahun 2024-2025. Itu berdasarkan persyaratan ya? Yang diterima sekarang berdasarkan persyaratan dan prestasi. Petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada edaran dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banjar, bahwa kita ada beberapa jalur yang bisa kita terima di SMP 1 Indralaya. Yang pertama zonasi, kemudian mutasi orang tua, kemudian afirmasi, juga prestasi. Nah, ketika tidak terpenuhi di unsur ini, memang tidak bisa diterima. Menjadi persyaratan yang harus diterima di SMP 1. Ada kendala-kendala dari para pelamar atau tentang PSB? Biasanya mereka semua berkeinginan masuk, tapi daya tampung kita tidak bisa menerima semuanya. Ini juga menjadi kendala bagi kami karena memang SMP 1 Indralaya ini sekitar ini banyak sekali SD. Nah, jadi untuk daya tampungnya memang kami tidak bisa semuanya bisa kami terima. Jadi sekitar pendaftar itu sekitar antara 50-60% yang bisa terkabul di SMP. Selebihnya karena memang di sini ada beberapa sekolah negeri juga, kemudian ada beberapa sekolah swasta, jadi secara otomatis insya Allah tidak ada anak yang tidak melanjutkan ke jenjang. Artinya bisa tertampung di wilayah yang dipersyaratkan. Iya, di sekolah di sini. Dalam proses belajar mengajar tentunya berdasarkan kurikulum. Iya. Kalau sekarang karena SMP Negeri 1 Indralaya ini sebagai sekolah penggerak, kami ini pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi sekolah penggerak itu ditetapkan langsung berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu hanya sekolah-sekolah tertentu saja di Kabupaten Ogan Ilir. Oh, jadi tidak semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Kalau di Kabupaten Ogan Ilir mereka menerapkan. Tetapi mereka sebagai pelaksana IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi kalau SMP 1 Indralaya memang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Jadi secara otomatis melaksanakan program sekolah penggerak dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Apa bedanya
antara kurikulum sebelum merdeka dengan ada kurikulum merdeka sekarang? Jadi kalau misalnya dulu di kurikulum 2013 ya maksudnya Pak ya, dulu kami pelaksana kurikulum 2013. Apa bedanya dengan kurikulum merdeka? Jadi kalau kurikulum 2013 itu untuk apa namanya TP, tujuan pembelajaran dan apa namanya KIKD-nya itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Tinggal bagaimana guru yang kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah ditetapkan. Jadi bagaimana guru mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya implementasi tetap dibutuhkan oleh seorang guru. Iya. Nah, tetapi kalau kita berbicara, tapi teknis implementasinya itu. Kalau dulu kan ada istilahnya instruktur nasional, kemudian ada instruktur provinsi, ada instruktur kabupaten, kemudian ada penimbasan ke guru sasaran. Itu proses pada saat mereka mau melaksanakan kurikulum 2013. Kalau sekarang itu polanya berbeda. Jadi guru diseleksi dulu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian masuk ke program guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini baru nanti mereka bertugas untuk mensosialisasikan ke guru-guru yang lain. Artinya tenaga pengajar yang untuk melaksanakan kurikulum itu harus ada semacam tes mungkin. Itu untuk guru penggeraknya. Ya, guru jadi penggerak. Alhamdulillah sekolah kita sudah 12 guru penggerak, kemudian 8 pengajar praktik dan 1 fasilitator. Jadi di SMP 1 Indralaya ini untuk penimbasan ke sekolah lain itu ke guru-guru yang lain tentang kurikulum merdeka itu sangat cepat. Karena kami memberdayakan Kombel. Kombel itu komunitas belajar. Bapak nanti bisa lihat setiap hari Jumat itu Bapak Ibu guru kami berkumpul di ruangan dan apa materi yang akan mereka bahas. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka itu di SMP 1 Indralaya ini tidak ada kendala. Oke, mungkin dalam segi pengajaran mungkin itu berjalan dengan bagaimana dengan daya serap siswa-siswa sendiri kalau kita berbicara kalau kita berbicara daya serap, kurikulum merdeka itu lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bagaimana seorang guru memiliki kemampuan menggali potensi siswa dan bagaimana seorang guru menyadari bahwa siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda, kemudian lingkungan sosial yang membentuk kehidupan itu juga berbeda, kemudian tingkat emosional juga berbeda. Artinya dalam satu kelas 32 siswa itu memiliki KSE yang berbeda-beda. Nah itu yang harus disadari oleh Bapak Ibu guru di era kurikulum merdeka. Artinya guru yang mengajar itu memang betul-betul harus mengerti tentang aspirasi. Iya. Makanya biasanya guru sebelum melakukan pembelajaran dia melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Jadi seorang guru memang harus mahir itu. Karena tadi ada perbedaan-perbedaan, tentu pola pembelajaran itu juga bukan berarti harus berbeda semuanya, mungkin akan kesulitan itu. Tetapi harus ada perbedaan pembelajaran pola layanan kepada siswa. Tapi tergantung juga penyerapan itu dari latar belakang pendidikan para pengajarnya. Kalau di sini bagaimana latar belakang pendidikan tenaga pengajar? Kalau di sini yang S2 sebenarnya. Ya, jadi sesuai dan linearitas. Kemudian rata-rata S1, tapi masih ada yang S2. Tapi artinya mereka bisa tidak? Insya Allah Pak di SMP Negeri 1 ini karena kami memberdayakan komunitas belajar tadi. Jadi kami bergerak bersama, pintar bersama dan cerdas bersama. Jadi ketika ada guru yang mengikuti pembekalan atau pelatihan entah itu di kementerian, entah itu di tingkat kabupaten atau provinsi melalui PGB atau BPMP di Provinsi Sumatera Selatan, maka sepulangnya mereka harus menuntaskan. Artinya itu mungkin salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Iya, betul. Jadi kenapa saya memang betul-betul memfokuskan komunitas belajar untuk guru. Saya merasa bahwa itu salah satu alternatif. Selain guru
guru bisa belajar mandiri melalui PMM. Jadi ada platform Merdeka Mengajar dari Kemdikbud. Dan itu saya sangat merasa bahwa ketika ada komunitas belajar ini betul, disupport betul, maka mereka akan sama kompetensinya. Antara yang mengikuti pelatihan dengan yang tidak mengikuti itu akan sama. Makanya kami di sini yang namanya bergerak bersama dan cerdas bersama. Jadi tidak ada guru yang merasa minder, kok saya tidak bisa seperti kurikulum lama. Kurikulum Merdeka ini diterapkan sekarang 2024-2025 atau sebelumnya sudah Iya, kami sejak kan program sekolah penggerak ini di SMP 1 Indralaya sudah tahun kedua. Jadi artinya kami mulai melaksanakan kurikulum Merdeka ini dari 2023, 2024 dan lanjutannya sekarang di tahun pelajaran 2024. Sekarang mungkin ada semacam daftar tentang kenaikan kualitas pendidikan. Itu bagaimana? Ada kenaikan? Ya, betul. Jadi di kami di Satuan Pendidikan ini ada namanya rapot pendidikan. Jadi bukan siswa saja dapat rapot, Pak, tapi sekolah juga dapat rapot. Namanya rapot Satuan Pendidikan. Rapot SMP Negeri 1 Indralaya. Itu data rapotnya didapat dari mana? Dari survei lingkungan belajar melalui AMBK. Masalah tenaga pengajar itu apa setiap beberapa bulan sekali mereka dikontrol supaya mereka apa memang mampu memberikan mata pelajaran kepada siswa tidak? Betul. Ada mungkin ada kontrol. Jadi kami ada namanya program kalau dulu disebut program supervisi. Jadi untuk upaya untuk memonitoring di mana titik lemahnya guru atau kekuatan guru kami yang sudah memiliki. Jadi itu dilakukan 2 kali dalam 1 semester. Jadi ada program 2 kali dalam 1 semester. Paling tidak kami melakukannya itu 1 kali, Pak. Jadi kalau sebenarnya 2 kali dalam 1 semester. Tapi kami di SMP 1 ini melakukannya 1 kali dalam 1 semester. Artinya dalam 1 tahun itu 2 kali. Jadi Januari, Juni itu 1 kali, Juli ke Desember itu 1 kali. Itu namanya monitoring pembelajaran melalui supervisi pembelajaran. Jadi saya membentuk tim, jadi bukan saya sendiri yang masuk ke kelas-kelas, tapi ada tim. Saya buatkan SK untuk mengetahui kekuatan. Jadi ada pula instrumen yang kami siapkan. Kekuatan pengajar. Sampai di mana kekuatan atau keunggulan guru kami ini dalam melakukan proses pembelajaran. Juga di titik mana kelemahan-kelemahan. Jadi ada yang guru yang kira-kira yang digeser karena tidak mampu untuk memberikan pembelajaran. Jadi ini Pak yang kita bersyukurnya ada komunitas belajar. Jadi teman-teman itu kami ini ada komunitas belajar mata pelajaran, ada komunitas belajar satuan pendidikan. Jadi itu belum terjadi kan. Karena apa? Karena memang ketika dia ada masalah dia akan komunikasi dengan komunitas belajar mata pelajaran tadi. Jadi kalau komunitas belajar satuan pendidikan itu upaya untuk meningkatkan kualitas. Artinya ada antisipasi untuk kegagalan. Jadi kalau dia ada kegagalan dan dia mau bercerita, misalnya begini contoh. Pada saat proses pembelajaran dia menerapkan, kenapa ya siswa kayak tidak bersemangat? Kenapa ya kayak siswa tidak paham dan tidak mengerti? Setelah dievaluasi down nilainya. Maka guru ini ketika dia mau bercerita dengan komunitas mata pelajarannya, maka nanti mereka akan berbagi praktik baik. Oke, mungkin kurikulum itu kita kan ada biaya operasional sekolah. Bagaimana pengelolaan, Bos? Kalau sekarang ini kan kita pakai aplikasi namanya RAS, langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu bisa dipantau langsung oleh Kemdikbud. Jadi kita ini rapor yang saya sebutkan tadi, ini rapor kami akan rapat bersama-sama dengan komite, juga ada perwakilan orang tua siswa, ada siswa yang kami rapatkan setiap awal tahun anggaran. Berbeda Pak, tahun anggaran dengan tahun pelajaran. Oh beda? Iya, itu biasa kami lakukan di bulan Oktober. Artinya tidak bersamaan? Tidak, itu Pak, yang kadang-kadang kami ada kesulitan juga. Ya karena kita kan pertengahan tahun. Iya, tahun anggaran itu Januari, tahun pembelajaran itu Juli dimulai. Nah jadi kami menyusun tahun anggaran. Artinya ada kendala juga sih?
Terkadang ada Pak, kadang ada, kadang malah ada ketidakmatchingan antara angka sini, tapi ada pergeseran Pak. Di tiap 3 bulan itu boleh ada pergeseran, di tiap akhir tahun Oktober itu ada perubahan. Ada perubahan. Jadi kan yang namanya RKAS itu kan rencana. Jadi ada boleh nanti ada pergeseran, tetapi di buku rekening yang sama ada pula perubahan di apa. Kita tadi saya berbicara soal pos mungkin Ya, terus karena agak kontenis. Boleh dilanjutkan. Ya. Jadi kalau untuk proses pembelajaran saya memang sangat mendukung bagaimana kompetensi guru ini memang betul-betul dilaksanakan dengan baik dan ditingkatkan tentunya. Oleh karena itu saya selalu menjawab di sisi kelemahan dari rapor mutu itu. Di bulan Oktober biasa kami melakukan namanya workshop untuk menghasilkan RKAS. Jadi membuat RKAS itu tidak gampang Pak. Kami harus menjawab rapor. Jadi mana rapor kita nanti kita IRD istilahnya, diidentifikasi Pak. Kemudian nanti kita refleksi, kemudian nanti dibenahi. Jadi IRB ini sudah merupakan program pemerintah untuk satuan pendidikan menyusun apa titik-titik lemah yang ada di sekolah. Misal contoh, pada saat tahun 2023 kemarin, kami itu numerasinya itu down Pak, kecil sekali. Artinya kami belum menerapkan numerasi itu secara optimal. Maka strategi saya adalah membuat pelatihan, karena konsep atau mindset guru itu, numerasi itu miliknya guru matematika. Jadi saya bagaimana mengupayakan agar mindset guru itu sudah bagus, yang bisa memahami bahwa numerasi itu terintegrasi pada semua mata pelajaran. Nah, karena mindsetnya ini masih guru matematika yang milik numerasi, maka numerasi kami di rapor itu 27%. Akhirnya kami berupaya sampai berapa kali itu pelatihannya diprogramkan, kemudian dicobakan betul dengan pantauan yang memang saya optimalisasikan, dengan pendampingan dioptimalisasikan, hingga kami berhasil sampai ke 99,73%. Hampir sempurna mencapai 100. Artinya tidak ada kendala mendasar. Penerapan. Jadi sekarang ini dalam penyusunan ARKAS itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa, kami pengen ini, kami pengen itu, tidak ada. Kita memang betul-betul ini menjadi pedoman kita di rapor ini. Nah, itu akan keluar setiap tahun. Itu yang menjadi pedoman penyusunan ARKAS. Begitu juga nanti dari sisi kualifikasi siswa. Misalnya siswa, ternyata siswa kami ini literasinya rendah. Maka saya bagaimana upaya menyusun literasi. Maka di SMP 1 Indralaya ini literasinya itu dari hari Senin. Jadi literasi itu untuk menyesuaikan kemampuan daya serap dari siswa. Siswa Pak, kalau literasi. Tapi tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran. Tidak, literasi itu kaitannya dengan bagaimana anak itu memfungsikan panca inderanya, kemudian melatih pembiasaan dia membaca. Bukan hanya membaca buku, tetapi dia juga bisa berliterasi budaya, berliterasi seni. Tapi artinya orang ini orang dikelompokkan, orang-orang seperti itu. Kalau misal Bapak tadi lebih pagi ke sini itu bisa lihat. Itu literasi religiusitas namanya. Jadi literasi keagamaan. Jadi anak-anak. Religi ya. Iya. Jadi kami memprogramkan anak-anak itu, misalnya hari Senin itu tidak ada literasinya. Berbicara masalah religi, tentu di sini ada 2 agama. Yang khusus di situ, atau kita mengambil kiai misalnya atau ulama dari. Jadi kami begini programnya. Jadi selain penguatan literasi, nah kami juga di sekolahnya ada diniyah. Jadi anak-anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Diniyah dalam artinya ada 2 pembelajaran. Enggak Pak, itu dimasukkan di dalam program eskul, tapi diniyah itu tersendiri karena diniyah itu ada ikro, ada taksin, ada tahfiz. Nah, yang jadi eskul artinya bermain di sana. Sebenarnya seperti eskul, karena penggajiannya sama seperti eskul. Tapi diniyah itu khusus Pak, karena sesuai dengan visi misi atau slogan kita Kota Santri. Mungkin ada biaya juga.
Tambahan. tetap dari dana pos. Tetap dari dana. Jadi kita memiliki 22 ekstrakurikuler. Oh. Jadi 22 ekstrakurikuler itu semua didanai pos. Tapi tentu saja Pak, 22 ekstrakurikuler itu kan untuk misalnya mereka tadi ke Jakarta, sampai ke internasional siswa kita ini, kemudian tanding ke tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, mungkin kami juga masih membutuhkan bantuan-bantuan dari orang tua siswa. Tapi sifatnya hanya misalnya anak-anak membawa makan gitu saja. Untuk pendaftaran di lomba, untuk transportasinya, karena banyak sekali. Bapak bisa bayangkan 22 eskul ketika di dalam 1 bulan 4-5 eskul itu saya nyambung dengan pikiran kita berbicara masalah orang tua. Di sini kan ada komite. Iya Pak. Bagaimana peran komite di sini? Jadi dan apa saja kira-kira peran komite di sekolah? Iya. Kalau misalnya kalau kita berbicara tentang komite, alhamdulillah karena ketua komite kita ini orang BPNP ya, orang pendidikan. Tapi kan sekarang komite tidak bisa berbuat banyak seperti dulu. Ya. Meminta sumbangan segala macam program. Artinya tertentu kan? Sebenarnya apa? Karena saya ikut rakor tentang pungli kemarin dari Kejaksaan Agung RI mengatakan bahwa sebenarnya kalau bentuk sumbangan boleh, tetapi kita menjadi pemahaman orang ya, karena yang namanya sumbangan tentu waktunya tidak boleh ditentukan, begitu juga jumlahnya tidak boleh ditentukan, jadi sah-sah saja seperti itu. Tetapi ketika itu sudah menjadi rutinitas, itu yang memang tidak boleh. Misalnya SMP 1 Indralaya menetapkan satu siswa 200 atau 300 ribu per bulan, itu tidak boleh. Tapi kalau bentuk-bentuk sumbangan yang jumlahnya tidak ditentukan, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak dilakukan di SMP 1 Indralaya. Tapi untuk mengatasi kekurangan biaya dalam meningkatkan kualitas ini, dari mana? Karena kita kan sudah menyusun AS itu dengan sedetil-detilnya. Di program kan jauh. Iya Pak. Jadi misalnya kita ATK di ATKAS itu sudah detil, pena beli berapa, kertas beli berapa, kemudian kebutuhan yang lain misalnya, itu sudah detil di ATKAS itu persatuan dan harganya berapa. Jadi ketika ada pergeseran atau perubahan itu tidak memang sudah detil, memang sudah ditentukan sudah demikian rupa, tapi mungkin ada misalnya dalam perjalanan ada yang perlu ditambah atau dikembangkan lagi, sementara dananya sudah terbatas. Bagaimana jalan keluar? Itu kami kalau misal terjadi seperti itu, nah itu yang kadang-kadang menyulitkan. Tetapi kami tetap komitmen dengan kalau dana pos tetap komitmen dengan ATKAS yang disusun, karena ATKAS ini sudah disusun melalui workshop Pak. Jadi itu yang menghadirkan komite, menghadirkan orang tua siswa, perwakilan orang tua siswa dan semua guru. Pertanyaan awal tadi, apa saja kira-kira peran komite sana? Ya, kalau komite itu perannya itu sebenarnya kalau kaitan dengan sumbangan memang tidak ada. Ya, jadi apa saja itu? Kalau tidak sumbangan apa saja? Pengawasan pengelolaan pos. Iya. Termasuk mungkin pengawasan tenaga pengajar ada juga di sana. Kalau kaitan dengan pembelajaran itu tidak. Tidak. Tapi kalau karena kami satu-satunya sumber dana operasional sekolah sebesar ini melalui dana pos dan tidak ada dana yang lain, itu pengawasannya pengelolaan dana pos. Karena sekarang ini pengelolaan dana pos itu melimpah langsung ke emailnya ketua komite. Seperti itu sudah. Jadi ketua komite bisa melihatkan, oh ini seperti ini, oh ini realisasi seperti ini. Ada kendala dalam hal penyerapan atau pembagian dana itu? Kalau sampai sekarang terkadang begini Pak, ada yang non budgeter Pak, non budgeter itu misalnya begini, kami tidak anggarkan anak-anak untuk lomba misalnya yang banyak misalnya, tetapi apa daya anak-anak itu kan misalnya ada lomba itu dalam 1 bulan itu 5, sedangkan kami cuma menganggarkan 2 misalnya. Atau misalnya lomba harus keluar misalnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, mereka ikuti kegiatan keluar. Jadi silahkan, nanti kami berusaha untuk melakukan pergeseran di buku rekening yang sama. Kemudian ada juga Pak, kami ini kan di sekolah ini ada sumbangan sosial, itu juga membantu. Jadi sumbangan sosial itu anak-anak kan terserah mau dia sumbang, mau dia tidak sumbang, itu juga menjadi sumber
pendanaan Sukarela. iya Hasilnya? hmm? Hasilnya penilaian. Iya, jadi dia tuh disusun dibukukan. Jadi berapa pengeluaran karena sumbangan sosial itu memang untuk anak. Dari mana saja itu sumbangan sosial? Biasanya begini Pak, kalau setiap hari Jumat itu anak-anak itu selain kami latih untuk bagaimana dia menabung melalui Bank Sumsel, kami MOU dengan Bank Sumsel. Kemudian bagaimana anak-anak itu memiliki jiwa sosial. Nah, dengan pelatihan jiwa sosial itu, selain anak-anak itu kadang-kala programnya itu kami ajak anak-anak itu untuk mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan. Tapi ada item lain kaitan dengan dana adalah sumbangan sosial tadi. Silakan anaknya untuk pelatihan, hanya untuk pembiasaan saja. Anak mau nyumbang, iya, tidak mau nyumbang juga tidak apa-apa. Mengenai realisasi dari pos itu kan ada dana untuk siswa yang miskin. Berapa persen dari jumlah siswa persentase anak miskin? Setahu saya, di Judisbos itu kan tidak ada lagi. Sejak munculnya program Indonesia Pintar, programnya pemerintah pusat itu, yang kartu pintar, ya, programnya presiden itu tidak ada lagi melekat kebijakan itu di pos. Sudah 20 menit. Tidak terasa waktu. Mungkin ada di akhir waktu, ada sumbangan, ada saran pendapat, ada himbauan kepada wali murid, kepada siswa, dan kepada pihak-pihak donatur. Baik, terima kasih. SMP Negeri 1 Indralaya ingin selalu berkembang, ingin selalu maju, ingin selalu fokus membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini untuk mencerdaskan putra-putri penerus generasi yang akan datang. Maka kami di sini berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dan memberikan layanan yang terbaik buat putra-putri kita. Insya Allah dengan program-program yang kami buat dan insya Allah juga dengan yang kami lakukan adalah yang terbaik dan anak-anak luar biasa prestasinya. Semenjak Ibu menjadi kepala sekolah 2 tahun terakhir, itu masalah jumlah kelulus, kualitas kelulusan bagaimana? Kalau putra-putri kita di sini, kalau tidak ada masalah sebenarnya kalau kelulusan Pak, karena kan kalau terkait dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya, ada yang namanya program remedial. Jadi program remedial itu bukan hanya menyangkut asesmen saja atau penilaian saja, tetapi juga dengan kualitas. Kami ingin ukuran kualitas itu ya, luar biasa Bapak punya kualitas ya. Jadi kami menginginkan anak-anak yang memang keluar dari sini adalah anak-anak yang berbakat, kemudian anak yang memiliki prestasi dan memiliki akhlak mulia. Karena itu tujuan kami di visi SMP 1 Indralaya. Ada kendala-kendala yang pernah dihadapi oleh Ibu tentang wali murid? Kalau tentang wali murid itu sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Kami selalu mengutamakan koordinasi, kolaborasi. Itu yang paling penting agar apapun sekecil masalah apapun atau sebesar apa masalah pun, ketika ada komunikasi yang baik, saya kira bisa diselesaikan. Artinya orang tua murid harus bisa berkomunikasi ya. Iya. Dan pihak sekolah terus membuka komunikasi tentang apapun mengenai anaknya bersekolah di sini. Betul Pak. Ada pesan terakhir kepada wali murid? Itu Pak, kolaborasi. Jadi kalau hanya kami saja yang memiliki program-program unggul, tetapi dukungan lemah dari orang tua, kami bukan apa-apa, itu tentu tidak berhasil. Luar biasa. Jadi keberhasilan SMP Negeri 1 Indralaya tidak lepas dari kolaborasi dengan orang tua, dukungan dan support dari orang tua. Ada penghargaan terakhir atau ini selama Ibu di sini dari pihak luar? Iya. Jadi dari BPMP Provinsi Sumatera Selatan itu langsung dari Kementerian Pendidikan, kami menjadi sekolah yang berprestasi. Kemudian itu yang saya terima. Kemudian saya juga menerima kemarin penghargaan dari Kapolres Ogan Ilir. Kemudian menerima penghargaan dari Bupati Ogan Ilir karena menjadi sekolah terinovatif di Kabupaten Ogan Ilir. Kemarin juga saya mendapat penghargaan dari Bupati Ogan Ilir, itu kenaikan pangkat dari orang 4B ke 4C dan orang pertama naik pangkat di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, luar biasa pemirsa. Tidak terasa perbincangan kita sudah 30 menit
Dan memang asik, tapi kita karena waktu, ibu juga banyak kegiatan, kita pun ada kegiatan yang lain. Dan sampai di sini dulu kehidupan kita, kurang kami mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Kami dari Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, makasih ya Pak ya. Anak-anak kita akan belajar, tapi kita tetap bermain. Bagaimana, senang atau tidak? Permainannya seperti ini. Nanti Ibu akan melakukan asesmen awal. Yang sudah Ibu lakukan tadi ya, itu sudah kalian duduk berkelompok sekarang. Dan kalian menentukan nama-nama yang temanya sayur. Oke, kelompok ini kelompok apa? Bayam. Oke, bayam. Yang ini? Iman. Nah, tomat. Tomat. Tomat, terus? Kentang. Wortel. Kemangi. Kangkung. Brokoli. Brokoli, oke. Nah, peraturannya seperti ini, nak. Ibu akan memberikan lawan air. Silakan kalian buat 2 pertanyaan yang berasal dari materi kita prakarya. Bab 1. Terserah mau materi apa saja. Yang berbentuk benar atau salah. Nah, ini ya sudah Ibu tentukan. Brokoli lawan bayam, tomat lawan kemangi, wortel lawan kangkung. Nah, seperti itu permainannya. Nanti jika mereka bisa menjawab pertanyaannya mendapatkan 1 poin, dan yang kalah tidak mendapatkan poin. Nah, ini kriteria penilaiannya. Juara 1 98, juara 2 97, juara 3 96, juara 4 94, 5 93, 6 90, 7 90. Selamat bermain. Benar atau salah, spesies bambu di dunia sekitar 2700. 2700. Benar atau salah? Produk kerajinan mengandung sedikit faktor yang perlu menjadi bahan tujuan dan keseimbangan. Benar. Bagaimana? Salah.